Ini yang ring biru, ini F1YS. F1YS. Bisa kepake juga ke F1BB. Terus F1 SF juga bisa kepake. Terus kalau yang hijau ini biasanya saya anakan hybrid, Mas. Oh, hybrid. Hybridnya ini. Terus untuk ring KKB sendiri hitam polos. Oh, kalau ini yang ring yang komunitas yang warna hitam polos. Kalau yang untuk ring pribadi memang disengaja dibikin warna berbeda itu Ya, karena betul. untuk identitas seri ya? Iya, seri. Nanti tinggal konfirmasi aja kalau bingung. Ke saya kan ada catatannya dan juga ada sertifikatnya, teman-teman. Oh, ada sertifikat juga? Saya ambilin. Ada sertifikatnya ini, teman-teman. Ya berarti kalau yang hasil breeding dari sini ada sertifikat juga? Ada. Oh, cakep pasti banget itu, teman-teman, ya? ada, Mas. Jadi semua datanya sudah lengkap, nanti di sini kita tulis, Mas. Dan ini resmi dari komunitas. Oh, ini komunitas dan besar. ya. Kita lihat, teman-teman ya. Ya, seperti ini, teman-teman. Ini berarti benar-benar terstruktur, bagus, organisasinya juga bagus, teman-teman. Halo, assalamualaikum Kanari-mania. Kembali lagi nih di channel Omes Kanari. Nah teman-teman, kita masih melanjutkan room tour kita di daerah Klaten. Kali ini di episode 3 kali ini kita berada di daerah Trucuk Klaten ya. Tepatnya di tempatnya Mas Nanda CN, seorang juri burung yang juga penggemar kenari, pemain lama pastinya, yang punya ternakan yang cukup terkenal di daerah Klaten. Oke, nanti kita mau review materi jantan, materi betina, dan yang pasti anakannya juga. Seperti biasalah, nanti kita bakal ulik-ulik seputar peternakannya. Seperti apa keseruannya, dan kita mau lihat materinya. Siapa tahu teman-teman ada yang mau cari anakan, masih seputar ternak-ternak yang bakal kita ulas di episode kali ini ya. Langsung saja yuk kita masuk ke dalam di tempatnya Mas Nanda CN yang ada di sebelah sana rumahnya. Yuk kita ke sana. Halo, selamat siang Mas Nanda. Selamat siang, Mas. Nah teman-teman, kita sama Mas Nanda CN dari Klaten. Ini Klatennya daerah mana sih Mas? Trucuk ya? Iya, Trucuk. Tepatnya di Majegan, Wonosari, Trucuk, Klaten. Klaten ya? Nah teman-teman ya, kita mau ulik nih semua koleksi dari Mas Nanda. Oh ya Mas Nanda, seperti yang kita sampaikan kemarin ya, kita main ke sini mau review mulai dari pejantan sama ternakannya yang pasti ya, karena kita temanya kali ini tetap ke seputar ternak nih. Sebelum kita ke ternak, kita mau lihat yang ada di sini banyak banget. Ini pejantan semua atau gimana? Ini pejantan sama dagangan. Yang ini ya? Ini SF teman-teman ya. Yang di bawah ini SF semua. SF sama BB. SF sama BB. Ya. Ini SF BB stok kapan nih Mas? Ini kemarin. Baru yang ini ya? Akhir bulan kemarin itu. Berarti barang baru semua ya? Barang baru. Tapi udah Mas, udah terkondisikan. Sudah rata-rata sudah tak buat jantan. Tinggal pakai aja. Ini dari ring Voi semua ya? Enggak, ini NB sama DKB Mas. Oh, NB sama DKB sama ya? Jerman ya. Oh gitu. Ini totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 teman. Yang di dalam masih banyak. Oh masih banyak lagi? Masih banyak. Oh ya siap, nanti kita ulik juga. Nah kita mau fokus ke pejantan dulu nih. Iya. Ini kalau untuk materi pejantan dari Mas Nanda ada seri apa aja Mas yang dipakai itu saat ini? Ada Yorkshire, ada Rasmi, ada SF, ada BB. Oh berarti komplit juga ya? Komplit semua serinya ya? Kita komplitin Mas ya. Nah ini kita lihat yang kalau dari sekian banyak ini yang jadi favoritnya Mas Nanda atau best sellernya yang mana ini jantannya? Oh yang ini malah? Ya. Oke, wow. Ini bulu baru. Bulu baru? Udah mulai ngawin lagi ini. Wow, ini gede banget teman-teman ya. Iya. Ini ring Voi 20 ya Mas ya? Ya, betul. Voi 20. Ini anakannya udah banyak banget ini? Udah lumayan Mas. Yang paling banyak yang itu Mas, tapi yang ini kemarin kan karena mabung, jadi terhenti di situ. Oh, terhenti di situ ya? Ya. Ada jedanya waktu mabung jedanya, ya. Ini di sini udah lama ini berarti? Udah Mas. Ini hibaan Mas dari Bapak Wahyu Semarang sebenarnya. Oh iya. Iya, terus dikirim di sini buat pejantan. Seperti itu. Kalau kita lihat dari gerak-gerakannya juga kayaknya burung-burung lapangan ya? Iya, ini emang dulunya buat burung lapangan buat Pak Wahyu toh, terus apa itu? Di sana banyak gacok dari saya juga, terus ini dikirim ke sini buat jantan. Ya. Nah, kayak gini teman-teman ya, kalau untuk YS yang buat buat lapangan tuh pasti kebanyakan carinya yang warna kuning polos, kaki pendek,
burung lontong itu biasanya karakter bunyi pasti banyak Goyangnya. ada goyangnya Iya, gitu ya. betul. Nah, berhubung juga Mas Nanda ini kan juga juri ya Mas ya. Mantan sih tepatnya. Oh mantan juri, tepatnya mantan. mantan, Oh Mas. ya, berarti sekarang udah lebih vakum. fokus ke Ke jual beli sama peternakan. peternakan aja. Iya sih. Ya. Betul. Nah kita mau lihat yang lain dulu Mas. Ini selain ini ada rasmi. Oh ini rasmi. Ya. Ini rasmi box berapa Mas? Rasmi baru atau udah burung lama? Kemarin tahun ini tetap tahun ini, cuman itu kondisi bulu baru. Burung baru juga. Sudah Ya? pejantan ngisi lagi. Kemarin sore habis tak ganteng masuk. Masuk juga? Masuk. Oh. Tetap yang di sini jantan tetap saya buat lapangan semua, Mas. Berarti bang rata-rata burung-burung lapangan juga Iya, ya? burung lapangan semua. Nah, ini kayak ada yang satu ini gua acor banget ini. Ya, tapi agak serak itu. Agak serak ya? Iya. Oh iya. Itu Ini yang jadi andalan di kandang. oh ini. Sekarang ya. Oh, jadi selama yang kuning tadi mabung, Istirahat, ya. jadi ganti ini ring 21. Ya. Oh, ini TKF. TKF. Gede-gede banget ya. Kepala. Jadi kalau dari Mas Nanda sendiri ada kriteria tersendiri ya untuk milih jantan? Yang- Selain burung gantangan loh. Selain burung gantangan, ya yang pasti tetap saya utamakan lapangan dulu. Habis itu dari size, postur, segi postur, panjang badan, panjang ekor itu saya pakai semua, Mas. Itu penilaian itu tetap saya pakai. Karena itu akan berunsur ke anakannya nanti Iya. juga kan. Jadi anakannya juga tergantung dari Iya, indukannya juga ya. betul. Nggak boleh ngasal. Iya sih. Ini ngomong-ngomong kalau untuk pejantan totalnya ada berapa ekor sekarang? Kalau pejantan yang on sekarang ada sekitar 10 ekor. 10 ekor ya? 10 ekor. Ada rasmi, ada YS-nya sekitar segitu. Yang lainnya mabung, Mas. Mabung ya? Ya. Banyak kan gede-gede semua ini teman-teman. Yang ini rasmi atau YS ya ini Mas? Itu rasmi, Mas. Oh ini rasmi ya? Itu rasmi. Kayak YS ya malah? Ya. Mirip YS malah. Size-nya emang size YS itu. Iya, size-nya YS ini Ya. gede banget. Burung goyang. Nah ini tipe-tipe burung kayak gini teman-teman ya. Kalau kaki pendek, bungkuk, goyang. Ini anakannya juga nanti pastinya banyak dicari ya. Yang ini banyak, Mas. Ini banyak. Ya. Nah nanti kita juga mau lihat dia ternakannya juga. Kalau ternakannya ada di belakang. Ada di belakang. Oke kita boleh lihat juga. Monggo, siap. Oke siap. Kita ke belakang kita lihat ternakannya teman-teman. Ya. Nah ini dia untuk ruangan ternaknya teman-teman. Ini total ada berapa betina ini Mas? Ada sekitar, kalau kandang ada 40, Mas, kapasitas kandangnya. Ya 40 sampai 50. Kalau betinanya ada sekitar 50 lebih. 50 lebih ya. Ini Iya. dari seri apa aja nih? Dari berbagai seri, Mas. Banyak. Dari AF, terus F1, F2, sama Yorkshire, Yorkshire sama Scott Fancy. Ya. Ya. Nih kalau kita lihat yang di atasnya ada panda teman ya. Ini BB ya? Itu SF. Oh ini SF malah Iya, kayak SF. BB ya. Kepalanya lebih Cenderung bungkuk, bongkok, cenderung iya. bungkuknya ya. Ya. Ini juga ada beberapa yang mengeram teman-teman ya. Ini yang mengeram total ada berapa ini sekarang saat ini? Ngerem ada sekitar 20-an ekor. 20-an ya? Ya. Berarti bentar lagi ada waktunya panen ini. Insya Allah, Mas. Mungkin kalau kita datangnya bulan depan pas panen teman-teman Pas ya. panen. Pas panen. Ya. Nah, ini kita juga ada betina IS Sabel. Ya. Itu baru saya kondisikan ulang, Mas. Ini produknya udah pernah produksi juga ya? Udah pernah produksi semua. Rata-rata di sini induk semua, Mas. Hidup semua ya rata-rata Induk ya? semua, ya. Banyak sekali teman-teman ya. Ini kalau untuk pemilihan betina sendiri kalau dari Mas Nanda ini kriterianya yang seperti apa? Satu, Betina. pasti dari size dulu, Mas. Size dulu ya? Size dulu, habis itu kita ke warna. Warna. Karena yang dicari kan tetap cerah kan, Mas. Ya, kebanyakan minat pasar pasti cari yang cerah. Ya, terus yang ketiga itu dari terah. Dari terah juga ya? Terahnya tetap saya ambil dari teman-teman sendiri. Teman-teman saya anggota di komunitas sendiri, Komunitas menari juga ya? terus sama teman-teman peternak lain saya minta materinya gitu. Ya. Kalau untuk rawatan segini banyak ini penjemurannya seperti apa nih? Penjemuran Sistem pakai sistem jemur atau enggak? Kalau tetap pakai, Mas. Pakai, Cuman Mas, kalau saya sistemnya saya cabut betinanya, terus saya kasihkan ke polier kayak gini. Iya. Nah itu baru nanti saya jemur. Jadi nggak semua kandang ini keluar, nggak. Oh berarti penjemurannya Cuma nggak burungnya aja. pakai kandang-kandang yang di Nggak, sini ya? nggak. Berarti lebih ke kandang-kandang ini Ke ya? polier, Polier, ya. ya. Itu pun juga kalau habis ngelolah, Mas. Kalau enggak ya enggak saya Enggak, jemur. nggak jemur ya? Iya, Berarti tetap di selama dalam. masih proses produksi lancar tetap di dalam, Di dalam, terus ya? tetap di dalam. Oke. Gitu. Nah kalau untuk sayuran sendiri kalau dari Mas Nanda paling sering pakai apa Mas? Ini kan kita lihat kayak sawi putih ya. Ya.
Kalau saya ini Mas, lihat cuaca Mas. Cuaca ya? Ya, tetap saya lihat cuaca, artinya kalau nanti musimnya dingin, saya pakainya sawi tetap pakcoy. Pakcoy ya? Nah, pakcoy itu, terus kalau musim panas gini, saya pakainya sawi putih Mas. Sawi putih seperti ini? Ya. Iya, iya. Ini selain yang ngeram, ada yang lolos juga Mas? Posisi ngeloh? Ngeloh baru 1 induk Mas. Ada ya? Ada. Coba boleh kita lihat. Ada baru 1 induk. Ini anakan YS yang tadi di depan. Yang bon tadi ya? Ya, yang bon Warna tadi. bon TKM. Nah, ini ada anaknya. Cuman teman. lolos 1 ini. Oh, ada 1. Ini usia berapa hari nih? Ini baru 3 hari Mas. 3 hari ya? Ya. Anakannya. Ini anakannya tuh. Oh, 3 hari. Nanti kalau umur sudah 4 hari 5 hari kita angkat Mas. Terus kita lolos sendiri. Oh, berarti dari Mas Nandari pakainya sistem hands feeding ya? Hand feeding. Oh, hands feeding. Pakainya pakai hand feeding. Dari semua induk? Dari semua induk saya hand feeding Mas. Oh, hands feeding teman-teman ya. Ini kita pantesan dari tadi saya dengar suara piikan ya di sini. Iya. Ini yang dari tadi manggil-manggil terus ini. Oh, berarti jinak-jinak gini teman-teman. Jadi ini semua pakainya sistem hand feeding semua Hand ya? feeding, hand feeding Mas. Semua anakan di sini hand feeding saya Hand Mas. feeding ya. Iya. Nah, ini kalau yang ini udah usia berapa ini? Itu baru sekitar 29 ke 32 hari Mas. 32 hari ya. Ya. Tapi udah makan sendiri juga. Udah makan itu. sendiri juga ya? Udah. Tapi memang kalau untuk hand feeding seperti ini anakannya lebih besar seperti ya? Satu keunggulan hand feeding itu menurut pengalaman saya Mas, lebih maksimal. Lebih maksimal. Lebih maksimal. Terus untuk pola kesehatan justru malah lebih bagus. Terjamin ya? Bagus hand feeding daripada induk. Karena apa? Karena induk itu kan kita nggak tahu kalau dia lagi drop atau gimana. Takutnya kan efeknya tetap ke anakan keloloannya. Nah, jadi anakan nggak keloloh, mati. Kita nggak jadi panen. Iya, benar juga itu. Itu pengalaman saya Mas. Berarti memang lebih terkontrol lah kalau gitu ya. Betul. Nah, kalau dari Mas Nanda sendiri untuk lolos seperti ini, feeding seperti ini sehari berapa kali? Sehari paling 3 sampai 4 kali lah Mas. 3 sampai 4 kali ya. 3 sampai 4 kali. Ini pakai apa Mas kalau loloan dari Mas Nanda sendiri? Kalau lolanya kita juga ada mereknya Mas. Oh, pakai bubur ya? Bubur Iya, sendiri ya? bubur Ada merek. bubur sendiri ya? Tapi kalau mau nanti teman-teman mau tanya-tanya apa, boleh. Boleh ya? Saya Nanti Japri saya kasih nomor WA-nya. boleh, ya. boleh. Oke, ini ada. Ini anakan dari mana? Dari pejantan apa ya? Rasmi yang tadi Mas. Oh, rasmi kuning. Rasmi kuning yang tadi. Oke. Ini keunggulannya juga jinak-jinak juga ya jadinya ya? Iya. Burungnya. Kalau yang di atas ini masih kecil banget ini. Itu F2 YS. F2. Baru sekitar 16-17 hari itu Mas. 16-17 hari. Belum kelihatan Mas. Kalau hand feeding nggak gitu belum kelihatan. Kalau mungkin kalau dari segi plus minusnya mungkin lebih banyak plusnya juga ya kalau hand feeding ya. Kalau hand feeding saya banyak plusnya, minusnya cuma 1 Mas. Apa itu? Harus banyak-banyak di rumah. Nah, itu juga, itu benar juga. Jadi kalau hand feeding karena sehari bisa setiap berapa jam sih kalau Mas Nanda sendiri? Kalau saya biasanya 3 sampai 4 jam sekali. 3 sampai 4 jam sekali ya. Itu jadi nanti kalau umur 5 hari sampai umur 20 hari itu bisa 3 sampai 4 jam sekali Mas. 3 sampai 4 Tapi jam kalau sekali. udah 20 hari ke atas itu biasanya saya 6 jam sekali. Jadi sehari cuma 3 kali Mas. Oh iya. Seperti itu. Nah, ini mungkin salah satu poin yang paling sering ditanyakan. Ya. Kalau untuk yang hasil hand feeding, ketika anak kan sudah usia hampir sapih lah maksudnya, itu ngajarin pertama kali makan bijian gimana teman? Atau memang udah naluri? Enggak, emang udah nalurinya Naluri Mas. aja ya? Enggak ada yang diajarin. Kita tetap siapkan aja. Bijian, Bijian sama jagung ya ini sudah makan sendiri kan. Ya betul sekali. Berarti dari Udah aman. teman-teman nggak usah khawatir kalau hand feeding memang naluri Ya. dari burung ya? Iya. Dari burung, oke. Nah, ini ngomong-ngomong soal anakan nih Mas. Ya. Kalau untuk anakan F1 rasmi seperti ini kisaran harga berapa sih Mas? Kalau harga di tempat saya itu kalau F1 rasmi di angka 750 Mas. 750-an. 750-an lah ya. Nanti tinggal lihat kualitasnya aja lah. Kalau yang F1 YS? Kalau F1 YS saya di angka 1 jutaan. 1 jutaan. Ya, kalau F2 saya di angka 17, 1,7-an. Terus kalau YSL itu sudah 3 juta ke atas yang pasti Mas. Tergantung kualitas juga, Ya, postur betul. sama size juga ya. Betul, sama warnanya juga Mas. Nah, ini ngomong-ngomong yang untuk yang saat ini, Ya. yang mungkin bulan depan ready ya. Karena Insya kan Allah ready banyak. Insya Allah kan nanti ready banyak. Ya, ready nanti teman-teman pastinya yang nonton video ini kan pasti tertarik, ada yang tertarik. Ya. Itu ready itu seri apa aja kira-kira nanti Mas? Ini ada F1BB besok ada, terus F2BB ada, terus ada juga F1 SF,
F1 Rasmi, F1 YS. Komplit berarti ya? Komplit, insya Allah. Komplit. Kalau F1 BB sekitar berapa itu, Mas? Kalau F1 BB saya di angka 500-an, Mas. 500-an ya? Ya. Berarti masih Terjangkau lah. Ya. untuk Kalau F1 SF-nya saya di angka 300-an. 300-an. Ya, Berarti murah banget ya. Untuk F1 SF nanti masih sangat terjangkau. Jadi teman-teman yang mau cari PAUD, nanti langsung save aja ya. Boleh diinden ya? Boleh lah. Boleh. Nanti kalau teman-teman nggak buru-buru, keburu habis. Nah ini kalau dari Mas Nanda sendiri untuk kode ringnya pakai ring apa, Mas? Biasanya? Kalau ring saya pribadi, ring kandang itu saya J15 Klaten. J15 Klaten. Ya, J15 Klaten. Tapi untuk double ringnya saya pakai KKB, Mas. Oh, KKB. Dari komunitas Kenari Klaten Bersinar. Bersinar. Itu resmi. Dan besok keuntungannya yang pakai ring itu satu, akan ada kelas lombanya untuk di kelas KKB besok. Iya, yang kan kita event tahunan kan masih ada. Ada Klaten. Nah itu terus juga kita mau mendorong perekonomian teman-teman khususnya di komunitas sebenarnya di situ, Mas. Komunitas peternak terutama ya. Iya, terutama di peternakannya. Nah nanti kita juga boleh nih, kita bakal ulik semua yang peternak di Klaten. Boleh. Nanti rencananya kita nanti saya mungkin bisa, kita nanti bisa keliling-keliling di Klaten teman-teman. Karena memang Klaten kan terkenal surganya kenari ya. Kalau untuk di area Jateng lah, Jateng mungkin di seluruh Jawa kan banyak yang bilang memang kalau kiblatnya, salah satu kiblatnya Kenari Maria kan Klaten. Nah, kita sekarang mau ngulik semua yang di Klaten teman-teman ya. Nah kalau untuk warna ringnya apa, Mas? Mungkin bisa kita warna lihat contoh. ring bisa. Oh ini teman-teman. Ini ada ya, Mas. Ini yang ring. Ini yang ring biru. Ini F1 YS. F1 YS. Bisa kepake juga ke F1 BB. Terus F1 SF juga bisa kepake. Terus kalau yang hijau ini biasanya saya anakan hybrid, Mas. Oh, hybrid. Hybridnya ini. Terus untuk yang F2-nya ada list yang ada hitam list sama emas. emas. Ya. Terus untuk ring KKB sendiri hitam polos. Oh, kalau Ini yang double ringnya. ring yang komunitas yang warna hitam. Hitam polos. Kalau Ya. yang untuk ring pribadi memang disengaja dibikin warna berbeda itu Ya, karena betul. untuk identitas seri ya. Iya, seri. Kalau yang kuning ini, Mas ini pakainya YSL. YSL pakai yang Mas. YSL, YS Rasmi, YSSF pakainya saya Mas. Iya. Nanti tinggal konfirmasi aja kalau bingung. Ke saya kan ada catatannya dan juga ada sertifikatnya, teman-teman. Oh, ada sertifikat juga? Saya ambilin. Ada sertifikatnya ini, teman-teman. Ya berarti kalau yang hasil breeding dari sini ada sertifikat juga? Ada. Oh, cakep pasti banget itu, ya. ada, Mas. Jadi semua datanya sudah lengkap, nanti di sini kita tulis, Mas. Dan ini resmi dari komunitas. Oh, ini komunitas Klaten Bersinar. Ya. Kita lihat teman-teman ya. Ya seperti ini teman-teman. Ini berarti benar-benar terstruktur, bagus, organisasinya juga bagus teman. Ya. Jadi nanti kalau untuk teman-teman yang beli kenari ada ring double-nya atau ada komunitas kenari Klaten KKB, Ya. nanti ada sertifikat juga ya? Pasti ada. Pasti saya bawakan. Kalau untuk yang sudah-sudah tetap saya bawakan, Mas. Ya. Gitu. Nah itu cakep teman-teman. Jadi untuk meminimalis karena banyak kasus yang Betul. upgrade seri lah atau salah seri lah seperti Betul, itu ya. seperti itu. Nah kalau yang seperti ini ada sertifikatnya lebih terjamin teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman sendiri kalau beli kenari juga lebih aman langsung ke peternak. Peternak apalagi dapat sertifikat juga. Ring juga sampai sedetail itu ya. Jadi setiap seri pun dikasih warna berbeda. Nah itu lebih bagus nanti. Ini konsepnya bagus. Mungkin teman-teman yang lain bisa meniru juga nanti yang peternak-peternak di kota lain. Biar pembelinya nggak ketipu sama orang lain. Ya sama oknum-oknum itu kan banyak atau yang upgrade seri yang kayak gitu. Jadi apalagi yang kasihan lah. Seri besar walaupun sebenarnya itu size-nya besar walaupun serinya kecil tapi dianggap banyak kan kemarin yang chat pribadi saya cross check ring biru size-nya bahkan F2 F3 dia belinya sudah F2 F3 Mas. Padahal itu cuma F1 YS. Padahal cuma F1 ya. Iya, itu. Nah, itu teman. Jadi cakep nih konsepnya dari komunitas kenari Klaten ini ada sertifikatnya teman-teman. Iya. Oke teman-teman, jadi itu tadi ya review kita di tempatnya Mas Nanda nih. Jadi kita bisa lihat tadi materinya dari pejantannya ada 10 ekor ya Mas. Ada 10 ekor salah satu nih. Salah satu pejantan terbaiknya materi lapangan yang dipakai juga untuk pejantan teman-teman. Dan juga materi betinanya ada 40-an ya? 40 sampai 50-an. 50 ekor dengan sistem hand feeding ya. Jadi dari Mas Nanda ini dari mulai 4 hari ya? 4 hari anakan langsung bisa diambil di hand feeding teman-teman. Jadi sistemnya lebih hasil anakannya lebih bagus ya Mas? Iya, lebih maksimal dan lebih cepat produksinya. Otomatis cuannya lebih cepat Mas. Nah itu dia teman-teman. Itu poin utamanya. Poin utamanya di situ. Nah ini saya juga mau ucapin banyak terima kasih buat Mas Nanda. Terima sudah kasih, dikasih Mas. waktu buat keliling-keliling nonton-nonton yang ada di sini.
Saya juga mau mohon pamit dan nanti kita nextnya kita mau keliling-keliling lagi, kita ke peternak-peternak yang lain teman-teman. Nanti ke seputaran Klaten, nanti bisa dibantu sama Mas Nanda juga. Boleh. Untuk teman-teman yang mau main ke sini, alamatnya tadi di mana Mas? Majikan Wonosari Trucuk Klaten. Oke, nanti juga alamatnya dan nomor WA saya kasih di kolom deskripsi teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di next video. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menghibur dan juga menginspirasi. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum, salam penari mania, salam sukses selalu.